Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang analisis fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia nomor 56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan bagi non-muslim. Nah, nggak usah panjang lebar, kita akan mulai dari pengertian fatwanya itu sendiri ya. Fatwa itu adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan fatwa itu adalah, sedangkan Majelis Ulama itu sendiri atau MUI adalah suatu lembaga yang menerbitkan sebuah fatwa yang dilibatkan oleh pemerintah dalam proses penerbitan suatu peraturan yang berhubungan dengan Islam. Nah, jadi Majelis Ulama ini kayak yang mengeluarkan fatwa seperti fatwa nomor 56 tahun 2016 itu sendiri ya teman-teman, tentang hukum menggunakan atribut keagamaan bagi orang-orang yang non-muslim. Nah, lanjut ke pembahasannya. Dari latar belakang itu sendiri, dari latar belakangnya adalah atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, sebagai ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan atau umat beragama, baik berkaitan dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. Apa sajakah yang dimaksud atribut keagamaan itu? Pertama, memakai anting atau kalung yang berlogo salib atau sejenisnya. 2. Mengikuti acara keagamaan non-muslim secara aktif. 3. Mengucapkan kata-kata selamat hari Natal kepada non-muslim. 4. Menyerupai kebiasaan-kebiasaan pengalaman ajaran orang lain atau pengalaman agama non-muslim. 5. Mengajak atau memerintahkan penggunaan atribut non-muslim. Pokok permasalahan dan tujuan. Pokok permasalahan yang muncul dari fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 yaitu apa hukumnya menggunakan atribut keagamaan non-Islam tersebut? Bagaimanakah hukumnya jika bekerja di tempat yang mengharuskan menggunakan atribut keagamaan non-Islam? Tujuannya adalah untuk mengedukasi kepada masyarakat luas tentang penggunaan atribut keagamaan non-Islam yang sebelumnya dipandang hal sepele serta bagaimana ketentuan hukum tentang penggunaan atribut keagamaan non-Islam. Analisa tujuan hukum Islam sendiri yaitu Fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 termasuk pemeliharaan agama. Untuk memelihara agama, Islam melakukannya dengan cara memerintahkan kaum muslim untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena agama merupakan fitrah bagi setiap manusia. Ruang lingkupnya sendiri yaitu Fatwa MUI nomor 65 tahun 2016 termasuk ke dalam ruang lingkup Ahkam al-ibadat, yang merupakan ketentuan atau hukum untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah. Sumber hukum Islamnya sendiri, Fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 termasuk ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja, yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis. Hukum tahlifi. Dalam keputusan Fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 ditentukan 1. Menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. 2. Mengajak dan atau memerintah menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. Kerangka ajaran Islam peraturan Fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 termasuk fikih. Fikih sendiri merupakan norma atau kaidah yang dibuat oleh ulil amri. Ulil amri ini terdiri dari 2, yaitu pemimpin agama atau disebut ulama dan pemimpin negara atau disebut dengan umaro. Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Fatwa nomor 59 tahun 2016 termasuk ke dalam teori receptio in complexu. Dalam teori ini mengatakan bagi orang Islam yang berlaku adalah hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil kerja kami. Yang pertama adalah menggunakan atribut keagamaan non-muslim dengan niat untuk memeriahkan hukumnya haram. Yang kedua, hukum menggunakan atribut non-keagamaan di tempat bekerja yang harus menggunakan atribut keagamaan non-Islam itu boleh untuk dilakukan asal dengan niat untuk tidak memeriahkan agama non-Islam sendiri. Karena kita sebagai umat muslim ya teman-teman, tetapi untuk menghargai kehidupan beragama dan adat istiadat itu dapat diperbolehkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga memberi pengetahuan baru dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.